Semangat pagi adik-adik semuanya. Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Pak Latif. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang statistika, yaitu mengenai bagaimana menganalisa suatu data. Nah, cuman sebelum belajar, alangkah baiknya selalu diawali dengan berdoa ya, supaya apa yang kalian pelajari nanti bisa bermanfaat buat kalian ke depannya dan dimudahkan dalam belajar ya. Oke, kemudian juga untuk adik-adik dari SMP Negeri 1 Purwasari, jangan lupa untuk melakukan presensi dengan cara menuliskan nama kalian dan nama kelas kalian di kolom komentar ya. Terima kasih. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu diharapkan setelah kalian menonton video ini, kalian bisa yang pertama adalah membaca data dari data distribusi yang diberikan. Yang kedua yaitu kalian diharapkan bisa menganalisa data dari data distribusi yang diberikan. Yang ketiga adalah menarik kesimpulan dari data distribusi yang diberikan. Nah, sepertinya sudah pada siap nih untuk belajar ya. Yuk langsung saja kita masuk ke materinya. Baik adik-adik, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk penyajian data. Data yang kita peroleh dapat kita sajikan dalam beberapa bentuk. Di antaranya dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan lebih fokus bagaimana cara membaca, lalu menganalisa, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Oke, kita mulai yang pertama dari data dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada contoh tabel data buah-buahan yang disukai siswa kelas 8G. Nah, di sini menyatakan buah-buahan, kemudian di sini ada jumlah siswa yang menyukainya. Nah, cara membacanya cukup sederhana. Contohnya di sini adalah yang menyukai buah pisang berarti ada 13 siswa, menyukai buah jeruk ada 9 siswa, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah buah apa yang paling sedikit disukai siswa kelas 8G? Pertanyaan yang kedua, berapa jumlah siswa kelas 8G? Nah, pertanyaan ini masih masuk ke kategori yaitu yang level yang pertama, yaitu membaca data, karena kalian cukup melihat dari tabel ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kita lihat untuk pertanyaan pertama ya, buah apa yang paling sedikit disukai siswa kelas 8G? Kita cukup melihat dari kolom di sini saja yang paling sedikit, yaitu berarti 2. Nah, 2 ini adalah menyatakan jumlah siswa yang menyukai buah pepaya ya. Berarti jawabannya untuk nomor 1 adalah buah pepaya. Nah, kemudian pertanyaan nomor 2, berapa jumlah siswa kelas 8G? Nah, untuk menentukan jumlah siswa kelas 8G ini kita harus totalkan semuanya ini ya. Berarti 13 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 2, dan jawabannya adalah 34 siswa. Cukup mudah kan ya? Next, lanjut untuk contoh soal yang kedua, yaitu data dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini diberikan diagram batang yang menunjukkan pengunjung perpustakaan di SMPX. Di sini menyatakan bulan, kemudian yang ini menyatakan jumlah pengunjungnya. Nah, di sini dari bulan Januari sampai bulan April. Cara membacanya cukup sederhana. Contohnya di sini adalah pada bulan Januari berarti jumlah pengunjungnya ada 20 orang. Sedangkan pada bulan Februari jumlah pengunjungnya adalah 50 orang, dan seterusnya. Pertanyaannya di sini, yang pertama dari diagram di samping, pada bulan apakah jumlah pengunjung terbanyak di perpustakaan? Nah, kita lihat untuk menentukan jumlah pengunjung terbanyak, kita cukup melihat yang batangnya paling tinggi. Berarti di sini terjadi pada bulan Februari, yaitu berapa? 50 orang. Jadi jawabannya adalah bulan Februari. Sedangkan untuk pertanyaan nomor 2,
berapa jumlah pengunjung dari bulan Januari sampai Maret. Nah, berarti kita harus jumlahkan nih dari Januari ditambah Februari ditambah Maret. Nah, kita lihat untuk bulan Februari itu jumlah pengunjungnya ada 20, kemudian bulan Februari ada 50, dan juga bulan Maret ada 30 siswa. Nah, kita tambahkan maka hasilnya adalah 100 orang. Nah, jadi di sini ini juga masih masuk ke kategori level 1, yaitu membaca data. Selanjutnya masih data yang sama. Pertanyaan nomor 3, dari diagram di samping berapa selisih pengunjung terbanyak dan terkecil dalam kurun waktu tersebut. Nah, kurun waktu tersebut di sini berarti dari bulan Januari sampai bulan April. Ini adalah salah satu bentuk soal level kedua, yaitu menganalisa data. Karena kita tidak hanya cukup membaca data untuk menemukan jawabannya, tapi kita harus menggali informasi yang lebih mendalam lagi. Kita cek dulu di sini yang merupakan jumlah pengunjung terbanyak, yaitu cukup kita lihat dari batang yang paling tinggi, yaitu terjadi pada bulan Februari sebanyak 50 orang. Sedangkan untuk pengunjung paling sedikit, yaitu kita lihat dari batang yang paling pendek. Berarti di sini terjadi pada bulan Januari, yaitu adalah 20 orang. Karena yang ditanyakan adalah selisih itu adalah yang terbesar dikurangin yang terkecil. Jadi cukup kita kurangkan saja, 50 dikurangin 20, berarti jawabannya adalah 30 orang. Cukup mudah ya, semoga kalian memahami. Contoh soal yang keempat, data dalam bentuk diagram garis. Nah, di sini diberikan contoh diagram garis yang menyatakan banyak pasien rumah sakit X. Nah, cara membacanya sama atau hampir mirip dengan diagram batang. Yang di sini menyatakan bulan ya, kemudian yang ini menyatakan banyak pasien pada bulan tersebut. Contohnya di sini pada bulan Agustus berarti jumlah pasiennya ada 150 orang, bulan September berarti ada 200 orang dan seterusnya. Pertanyaannya di sini, jumlah pasien laki-laki pada bulan Agustus adalah setengah dari total pasien pada bulan tersebut. Jumlah pasien laki-laki pada bulan Desember sebanyak 40% dari total pasien pada bulan tersebut. Apakah dapat disimpulkan bahwa jumlah pasien laki-laki pada bulan Agustus lebih banyak daripada bulan Desember? Ini termasuk bentuk level ketiga, yaitu menarik kesimpulan, karena di sini kalian tidak hanya membaca data dan juga menganalisa, tetapi kalian juga harus menarik kesimpulan dari data yang disajikan. Yang pertama tadi diketahui bahwa jumlah pasien laki-laki pada bulan Agustus itu adalah setengah dari total pada bulan tersebut. Nah, bulan Agustus tadi totalnya adalah 150 orang. Berarti laki-lakinya itu adalah setengah dikali 150. Kalau dikali setengah itu sama aja dibagi 2. Berarti 150 dibagi 2 yaitu jadinya 75 orang. Kemudian dikatakan bahwa jumlah pasien laki-laki pada bulan Desember itu tadi adalah 40% dari total pada bulan tersebut. Kita lihat pada bulan Desember. Nah, untuk bulan Desember ini total pasiennya itu ada 200 orang. Nah, berarti jumlah laki-lakinya adalah 40% dari totalnya. Berarti 40% itu adalah 40 per 100 dikali totalnya adalah 200. Nah, ini bisa kita coret nolnya. Nolnya kita coret, berarti tinggal 40 dikali 2. Maka jawabannya adalah 80 orang. Nah, berarti kesimpulannya adalah tidak benar bahwa jumlah pasien laki-laki pada bulan Agustus lebih banyak daripada bulan Desember. Karena kenyataannya pada bulan Desember itu ada 80 orang, sedangkan bulan Agustus itu ada 75 orang. Jadi seharusnya yang lebih banyak itu ada di bulan Desember.
Berikutnya yang terakhir adalah penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Di sini diberikan contoh diagram lingkaran ya. Diagram di samping ini menunjukkan data pengunjung di suatu perpustakaan. Jumlah pengunjung adalah 640 orang yang terdiri dari siswa SD, SMP, SMA, dan juga masyarakat umum. Pertanyaannya yang pertama, berapa sih jumlah pengunjung dari siswa SD? Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah selisih jumlah pengunjung SMP dan SMA. Nah, tadi yang diketahui adalah total pengunjung itu adalah 640 orang. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah pengunjung dari siswa SD? Tentunya untuk mencari jumlah pengunjung dari siswa SD ini kita harus mencari dulu nih berapa sih persentase pengunjung siswa SD ini ya. Kalau di dalam lingkaran penuh itu persentasenya adalah 100%. Berarti untuk mencari persentase siswa SD ini cukup 100 dikurangi persentase yang lainnya. Nah, di sini ada SMP. SMP ini ada tanda siku-siku. Kalau ada tanda siku-siku seperti ini berarti artinya dia adalah 25%. Oke, kita cari dulu persentase SD, berarti 100 dikurangin 15 itu dari siswa SMA, 25 itu dari siswa SMP, dan 40 itu adalah persentase dari masyarakat umum. Jika kita kurangkan hasilnya adalah 20%. Nah, rumus untuk mencari jumlah siswa SD yaitu adalah persentase SD dibagi 100 dikali total pengunjung. Persentase SD tadi sudah kita cari yaitu adalah 20/100 dikali 640. Nah, di atas di sini ada nolnya ada 2 ya, ini, dan di sini kita coret aja dengan nol yang di bawah ini 100. Berarti tinggal 2 dikali 64. Hasilnya adalah 128 orang. Pertanyaan kedua tadi adalah selisih siswa SMP dan SMA. Nah, untuk mencari selisih siswa SMP dan SMA, kita tidak perlu mencari berapa sih jumlah siswa SMP dan SMA terlebih dahulu, tapi bisa langsung kita kurangkan atau cari selisih persentase antara siswa SMP dan siswa SMA. Nah, tadi kan siswa SMP persentasenya 25, sedangkan siswa SMA persentasenya adalah 15. Jadi cukup kita kurangkan saja, kemudian dibagi 100, kemudian dikali dengan total pengunjungnya yaitu adalah 640 orang. Nah, 25 dikurangi 15 maka hasilnya adalah 10/100 dikali 640 orang. Nah, sama kayak tadi, nolnya ada 2 di atas, di bawah juga ada 2, bisa kita coret, berarti hasilnya adalah 64 orang. Cukup mudah ya, ini termasuk level kedua yaitu menganalisa data. Oke, itu tadi video pembahasan tentang materi menganalisa data. Jaga terus semangat belajar kalian, jangan kasih kendor, gaskan ya. Ingat 3B, belajar, berlatih, semakin sering kalian mengerjakan soal, maka kalian akan semakin menguasai dan kemudian kalian akan siap untuk bertanding menghadapi ulangan ataupun ujian. Jaga terus kesehatan kalian dan terima kasih.